pernah kepikiran nggak sih, apa bedanya seorang manajer yang jago banget sama seorang visioner sejati? Nah, jawabannya itu ada di pertarungan klasik ini. Stabilitas lawan inovasi. Hari ini, kita bakal bedah tuntas dua sisi yang kelihatannya berlawanan ini. Coba deh bayangin sejenak. Kalau Anda jadi pemimpin, tugas utama Anda itu apa sih? Apa fokusnya bikin kapal yang udah ada ini berlayar makin mulus dan efisien? Atau justru berani putar haluan ke perairan yang belum ada di peta buat nemuin dunia baru? Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita perlu kenalan dulu sama dua wajah kepemimpinan yang beda banget. Dua tipe pemimpin yang kuat, yang sadar atau enggak, itu ngebentuk cara kerja tim dan perusahaan kita. Yuk kita kenalan sama keduanya. Di sudut pertama, kita punya si pemimpin konvensional. Anggap aja dia ini penjaga benteng. Tugas utamanya, ya memastikan semua yang ada di dalam benteng berjalan sesuai aturan, aman, dan efisien. Fokusnya jelas, stabilitas dan kelancaran operasional hari ini. Terus di sudut satunya lagi, ada si pemimpin wirausaha. Kalau tadi ada penjaga benteng, yang ini adalah arsitek masa depan. Dia nggak cuma jagain benteng, tapi malah sibuk ngerancang kota baru di luar sana. Hidupnya itu buat inovasi, resiko dianggap peluang, dan passionnya adalah menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Oke, sekarang kita bedah dulu nih si penjaga benteng. Gimana sih cara mainnya? Apa aja yang ada di buku panduannya? Cara mikirnya tuh praktis banget. Fokusnya ya hasil jangka pendek. Kuartal ini targetnya apa? Harus tercapai. Kinerja tim dipantau ketat. Dan mereka paling nyaman kerja di struktur yang jelas yang ada hierarkinya. Keahlian utamanya, jelas, mengoptimalkan semua sumber daya yang ada sampai seefisien mungkin. Oke, tahan dulu. Sekarang coba lupakan semua yang barusan kita bahas. Kita lompat ke dunia yang 180 derajat berbeda. Dunianya sih pencipta perubahan. Di sini aturannya benar-benar dibalik. Kelihatan banget kan bedanya. Di sini yang dikejar itu visi jangka panjang, bukan lagi target kuartalan. Mereka cari solusi yang unik dan inovatif, bukan cuma perbaikan kecil-kecilan. Struktur yang kaku, nggak berlaku. Mereka lebih suka tim yang lincah dan adaptif. Dan yang paling penting, sumber daya itu bukan cuma diatur, tapi diinvestasikan buat cari peluang-peluang baru. Dan ini dia kekuatan super mereka, proaktif. Mereka itu nggak nunggu masalah datang baru gerak. Justru sebaliknya, mereka bisa membaca masa depan, mengantisipasi rintangan, dan bahkan bisa putar haluan dengan cepat buat menangkap peluang yang orang lain belum lihat sama sekali. Oke, kita udah kenalan nih sama dua karakter ini. Sekarang waktunya kita adu mereka secara langsung, side by side. Disinilah kita bakal lihat perbedaan paling mendasar di antara keduanya dengan super jelas. Nah, ini dia nih, perbedaan filosofi yang paling mendasar. Ini bukan cuma soal berani atau takut sama risiko. Buat pemimpin konvensional, resiko itu kayak api, harus cepat-cepat dipadamkan. Tapi buat pemimpin wirausaha, resiko itu justru bahan bakarnya. Bahan bakar buat meluncur lebih tinggi. Semuanya terangkum di sini. Di satu sisi ada fokus ke hasil hari ini, sebisa mungkin hindari resiko, strukturnya kaku, dan tugasnya ngelola apa yang ada. Nah, di sisi lain, fokusnya ke visi masa depan, berani ambil risiko yang terukur, strukturnya fleksibel, dan kerjanya cari peluang baru. Benar-benar kayak hitam dan putih kan? Jadi, pertanyaannya sekarang, siapa yang menang? Gaya mana yang paling oke? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan nih. Jawabannya adalah bukan dua-duanya. Kenapa? Karena ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih tepat. Nah, ini dia intinya. Gak ada satu gaya yang paling super. Bayangin aja, perusahaan raksasa yang stabil, ya butuhnya penjaga benteng, biar operasinya lancar. Tapi kalau mau bangun startup yang bakal mengubah dunia, ya jelas butuh arsitek masa depan. Jadi kuncinya adalah mencocokkan gaya kepemimpinan dengan tantangan yang dihadapi. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di dunia yang kayaknya berubah tiap detik ini, apakah stabilitas itu sendiri masih jadi tujuan yang relevan? Atau jangan-jangan stabilitas yang sesungguhnya di zaman sekarang itu justru datang dari kemampuan untuk terus-menerus berinovasi? Coba dipikirkan ya.